Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang di channel Kita Bisa Berbagi Inspirasi dan Wawasan. Di kesempatan kali ini guys, di Kita Bisa kita akan membahas seputar wabah di zaman dulu. Tapi sebelumnya kita flashback dulu ya guys, wabah yang sedang terjadi saat ini. Seperti yang kita tahu nih guys, wabah yang terjadi saat ini adalah wabah corona atau yang disebut dengan COVID-19. Dan penularannya pun pertama kali terjadi di salah satu negara di Cina, yaitu kota Wuhan guys. Dan di negara Cina saat sudah pulih ya guys dari COVID-19 ya guys, karena mereka disiplin dengan pencegahannya, yaitu dengan melakukan lockdown dan pembatasan kegiatan masyarakat, bahkan penutupan beberapa titik seperti bandara gitu ya guys. Dan untuk vaksinasi dan pencegahan atau ciri-ciri COVID ini guys, bisa tonton di video sebelumnya ya guys. Nah, untuk wabah di zaman dulu nih guys, kita bahas lanjut. Di zaman Nabi SAW, berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad, ada wabah namanya penyakit kusta. Dan Nabi memerintahkan kepada sahabat yang lain yang tidak terkena penyakit kusta ini, jauhilah wabah kusta sebagaimana kalian menjauhi singa. Jadi kusta ini diibaratkan hewan singa ya guys. Tahu sendiri kan, singa adalah hewan yang cukup ganas, yang kalau kita dekat-dekat kita bisa diterkam. Artinya Nabi SAW memberikan sinyal ya guys kepada kita untuk jika terjadi suatu wabah dan seterusnya, maka kita harus menjaga diri. Salah satu bentuk menjaga diri, jangan ke tempat-tempat yang terindikasi wabah dan jangan ada kerumunan ya guys. Di zaman Khalifah Umar juga pernah terjadi wabah guys, namanya wabah kolera. Ketika itu Umar dan para sahabat ingin pergi ke negeri Syam. Di perjalanan mereka mendapat informasi dari sahabat yang lain dan mengatakan bahwa di negeri Syam saat ini ada wabah penyakit menular guys. Kemudian pada saat itu Umar memutuskan kalau memang di sana ada wabah penyakit, maka kita sebaiknya kembali ke Madinah dan jangan meneruskan perjalanan ke negeri Syam. Pada waktu ada sahabat yang protes, Ubaidah bin Al-Jarrah, dia protes guys. Apakah engkau lari dari takdir Allah wahai Amirul Mukminin? Namun kemudian Umar menjawab, nafsiru min qadarillah illa qadarillah. Kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Artinya kita memang diminta untuk preventif. Kalau kita memang tahu di sana ada wabah penyakit di suatu tempat Romawi dan dinamai Koreomania atau wabah menari 1518. Wabah dimulai seorang perempuan bernama Frotofea. Dia menari selama 3 hari sampai berdarah-darah. Dikira kerasukan, dia dibawa ke tempat suci. Namun kegilaan menari ini rupanya dialami sebanyak 400 orang. Mereka menari hingga jatuh pingsan atau mati. Diperkirakan 15 orang sekarat setiap hari, menimbulkan kekacauan dan huru-hara di beberapa wilayah Romawi. Ada dugaan epidemi ini disebabkan ergot. Ada yang mengaitkannya dengan kultus sesat. Ada juga yang menunjuk tekanan psikologis akibat gagal panen, kelaparan, hingga penyakit. Hai guys, kenal Ibnu Battuta? Hai guys, kenal Ibnu Battuta? Ya, dia penjelajah dunia yang dijuluki Marco Polo wilayah tropis. Kala kembali dari perjalanan haji dan keliling dunia, Ibnu Battuta menghadapi pandemi penyakit pes yang mematikan. Di Aleppo, Suriah, dia mendengar kabar penyakit itu merebak di Gaza. Maka dia memutuskan kembali ke selatan. Tapi dia malah melihat kehancuran. Di Homs, Suriah, ratusan orang mati. Begitu pula di Damaskus. Memasuki Palestina, dia melintasi desa-desa tak berpenghuni. Baru di Yerusalem penyakit itu sudah mereda. Lalu dia pergi ke Gaza yang sudah hampir kosong. Kendati penyakit menular itu menggasak sekelilingnya, Ibnu Battuta bisa melaluinya dengan kondisi tetap sehat dan bisa kembali pulang. Hai guys, Sultan Agung dicatat sebagai raja terbesar Kerajaan Mataram, menguasai seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia merupakan penakluk terbesar sejak zaman Majapahit.
Setelah berhasil mengalahkan Surabaya dengan taktik penyakit, kegiatan militernya sempat terhambat akibat serangan wabah pes. Memulai lagi ekspansinya pada 1628 dengan menyerang Batavia. Serangannya gagal meski ia memakai taktik penyakit yang sama. Beralih menaklukkan daerah-daerah di ujung timur, Sultan Agung lalu jatuh sakit pada 1642. Ia diramal akan meninggal saat mengunjungi Gua Langse. Sultan Agung pun membangun sebuah tempat pemakaman di Imogiri yang nantinya jadi pemakaman bagi hampir semua penggantinya. Setelah meninggal dunia pada 1646, ia digantikan oleh putranya dengan gelar Susuhunan Amangkurat I. Hai guys, Perang melawan Makassar merupakan konflik besar kedua VOC. Berjalan lama karena Karaeng Kadonrung menolak untuk menyerah. Pertempuran sempat mereda akibat sebuah epidemi, membunuh 300 lebih pasukan VOC dan sekitar 2000 pasukan Bugis. Cornelis Spilman juga jatuh sakit hingga harus mundur. Meski sebulan kemudian Spilman bisa kembali memimpin, kondisi orang-orang Belanda kala itu sangat menyedihkan. Selain 5 dokter bedah dan 15 pandai besi meninggal, ratusan pasukan bantuan yang datang juga sakit hingga tewas. Sayangnya situasi ini tak dimanfaatkan oleh pasukan Gowatalo yang kemungkinan kurang melakukan penyelidikan. Begitu Spilman mendapat pasukan bantuan baru dari Batavia, VOC pun berhasil mematahkan pertahanan benteng Somba Opu. Setelah Karaeng Kadonrung juga berhasil dikalahkan, Perang Makassar yang berlangsung sekitar 3 tahun pun berakhir. Oke guys, demikian seputar wabah di zaman dahulu. Semoga menjadi pembelajaran kita menghadapi wabah yang saat ini sedang terjadi dan menjadi renungan. Kita lihat video berikut guys. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.